Hai, ketemu lagi sama Miss. Kangen nggak sama Miss? Kangen sekolah nggak? Oke. Kalian masih ingat narrative text itu teks tentang apa? It is a text to entertain the reader. To entertain itu artinya menghibur, ya. Narrative text itu berarti tentang cerita fiksi. Misalnya legenda seperti Nyi Roro Kidul, terus legenda Surabaya. Ya, tahu cerita Surabaya? Suraenbaya, legendanya kota Surabaya. Nah, Miss hari ini mau cerita tentang itu. Once upon a time, there are two best friends, Sura the shark and Baya the crocodile. Sura si hiu dan Baya si buaya. One day, there are no much food left in the sea where Sura lives. Suatu hari, tidak ada banyak makanan yang tersisa di laut di mana Sura tinggal. So, Sura tried to find food on the land. Lalu Sura, sang hiu, mencoba mencari makanan yang ada di darat. Okay. One day they met each other. Suatu hari mereka bertemu. Baya was angry. Baya sangat marah. Why did you find the food here? This is my place. Kenapa kamu menemukan makanan di sini? Ini tempatku. You know there are no much food left on the sea. Kamu tahu tidak banyak sisa makanan yang ada di laut. And then Sura ate so much food. Lalu Sura makan banyak sekali makanan. Baya lalu marah. Hey. Lalu Baya menggigit ekor si Sura. Dan Sura pun menggigit ekor si Baya. Okay. And then Baya ate Sura's tail and Sura also ate Baya's tail. They fought so badly. Mereka bertarung atau berkelahi dengan sangat dahsyat. And then both of them got tired. Lalu keduanya sangat kelelahan dan wounded dan terluka. Lalu Sura and then Sura had an idea. Lalu Sura mempunyai ide. Hey Baya, let's stop our fight. Hey Baya, ayo kita berhenti berkelahi. I had an idea. Aku punya ide. You can eat on the land and I will come back to the sea. Kamu tetap makan di daratan dan aku akan kembali ke laut, tempatku. But one day, lalu suatu hari, Sura couldn't find any food in the sea. Tidak bisa menemukan makanan apapun di dalam laut. So, he came back to the land to get the food. Jadi, dia kembali ke daratan untuk mencari makanan. Dia makan rakus sekali. He ate so greedily. And Baya, who saw Sura, got angry once more. Dan Baya yang melihat Sura makan marah lagi. Sura, you promised me you will eat in your place. Kamu berjanji padaku, kamu akan. You promised me you will eat in your place.
on the sea. Kamu akan makan di tempatmu sendiri di laut. But Baya, I couldn't find any food there. Tapi Baya, aku nggak bisa menemukan makanan apapun di sana. And then Baya started to fight Sura once more time. They ate each other's tail once more time. The end. Okay, that's the legend of Surabaya, the place where they fought each other, tempat di mana mereka berkelahi satu sama lain, itulah yang disebut Surabaya. Oke. Kalau dilihat kan Surabaya itu letaknya ada di ini ya, dekat laut ya, di ujung Pulau Jawa yang bagian timur yang mau arah ke Pulau Madura. Jadi kalau dilihat legendanya itu agak nyambung ya sama peta ya. Oke. Now we talk about parts of narrative text. Sekarang kita akan membahas tentang bagian-bagian dari sebuah teks naratif. Nih, masih ingat? One is introduction. Introduction itu artinya perkenalan. Kayak tadi itu, there are two best friends, Sura the shark and Baya the crocodile ya. Jadi memperkenalkan tokohnya, memperkenalkan karakter. Nah, tadi itu kan perkenalan ya, memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di cerita itu siapa aja. Nah, bagian yang kedua, ada yang masih ingat? Bagian yang kedua adalah complication. Kalau di bahasa Indonesia kalian tahu ya, namanya komplikasi, tapi beda arti ya. Complication di sini itu artinya masalah mulai muncul. Kapan masalah mulai muncul? Masalah mulai muncul itu ketika Sura dan Baya bertarung untuk pertama kali. Nah, lalu bagian yang ketiga itu adalah series of event. Series of eventnya itu ketika Baya dan Sura bersepakat untuk tidak bertarung lagi dan mencari makanan di tempatnya masing-masing. Ya, jadi series of event itu tentang penyelesaian masalah. Nah, berbeda dengan kisah Isumboshi yang Miss udah bahas, ya. Masih ingat nggak Isumboshi? Isumboshi itu kisahnya rakyat Jepang yang tentang anak laki-laki yang besar tubuhnya cuman satu jari, makanya disebut Isumboshi atau artinya finger boy. Nah, kalau yang Isumboshi itu setelah series of event itu langsung penyelesaian masalah, sedangkan yang Surabaya enggak. Sura dan Baya ketemu lagi karena Sura mengingkari janjinya tadi ya, nggak makan di darat, di muara, dia malah makan di muara tadi kan, laut deket darat tadi. Jadi akhirnya bertarung lagi seperti itu. Nah, bagian yang keempat tadi yang Miss bilang penyelesaian masalah, resolution ya. Kalau tahun baru itu orang pasti bilangnya resolusi, rencana masa depan. Nah, resolution di sini bukan rencana masa depan, tapi penyelesaian masalah yang ada di bagian complication. Nah, kalau yang Isumboshi itu setelah sequence of event atau urutan peristiwa penyelesaian masalah, dia langsung resolution, langsung selesai masalahnya. Sedangkan kisah Surabaya tadi itu tidak selesai. Kenapa? Malah terjadi complication lagi, atau masalah baru lagi. Dan tidak ada penyelesaiannya, tidak ada resolutionnya, tidak ada bagian resolutionnya. Tapi berakhirnya itu kan, nah kalau di bagian teks naratif itu normalnya tadi ya 4 ya, nggak kayak yang kisah Surabaya, tapi yang kayak kisah Isumboshi ya, masalah ada selesai ya, langkah-langkah penyelesaiannya dan selesai seperti itu. Tapi kalau yang di Surabaya enggak, tapi normalnya kayak teks Isumboshi atau
apa anak kecil yang besarnya sejari ya, finger boy tadi. Bagiannya tadi apa? Yang pertama, introduction, perkenalan tokoh atau karakter yang ada di cerita. Bagian complication, ketika masalah mulai terjadi. Bagian sequence of events atau urutan kejadian penyelesaian masalah. Dan bagian terakhir adalah resolution, ketika masalah sudah selesai. Kalau di teks Isumboshi itu ketika Finger Boy mengalahkan Demon King atau Raja Iblis. Ya, selesai. Tapi ingat ya, yang Surabaya tadi ceritanya agak beda. Nggak ada bagian resolutionnya, malah muncul complication yang baru. Oke, cukup. Pelajaran Miss hari ini. Sampai jumpa lagi.